Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau coba sedikit ngobrol-ngobrol lah mengenai kehidupan ya. Jadi mungkin judulnya mungkin lebih cocok dengan diberi judul pemahaman kehidupan atau memahami kehidupan atau makrifat kehidupan ya. Oke. Jadi begini ya, saya mau bicara mengenai sebetulnya bagaimana sih cara kita memahami atau cara pandang kita terhadap kehidupan gitu ya. Kemudian bagaimana seharusnya kita memiliki kehidupan itu sendiri, atau bagaimana kita mengisi kehidupan, bersikap dan menjalani kehidupan seperti apa yang ingin kita jalani, kan seperti itu. Atau mungkin Tuhan menginginkan kita melakukan kehidupan seperti apa ya, kemudian seperti itu ya kurang lebih. Oke, sekarang begini guys, kalau misalkan jawabannya adalah opsi yang pertama misalkan ya, baiklah, saya akan menjadi seorang pribadi yang baik, yang patuh dan taat terhadap ajaran agama, ya kan? Agama yang terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, misalkan ya contohnya ya. Dan saya hanya akan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kan ada ayat yang menyatakan bahwa tiadalah Allah Tuhan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Memang betul itu, ya kan? Nah, dengan landasan dan panduan dan pemikiran seperti itu, mungkin itu salah satu opsi yang bisa kita bangun. Artinya kita menjadi manusia yang baik, kemudian taat dan patuh seutuhnya gitu ya, dan menjalani kehidupan ya seperti sholat 5 waktu, menunaikan umroh, haji, dan berbuat baik sampai dengan akhir hayat. Kemudian pemahaman yang lainnya ya. Namun seandainya nih semua orang berpikir seperti itu, ya kan? Seandainya semua berpikir seperti itu, maka seluruh umat manusia akan memang akan seperti itu, akan taat dan patuh. Mungkin tidak ada kejahatan, tidak ada kriminologi ya, tidak ada kriminal di dunia ini gitu ya. Dan tidak ada yang namanya mungkin ya hal yang aneh-aneh lah ya gitu. Sedangkan kita tahu ya, di dalam memahami peradaban itu sendiri, kita tahu bahwa dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, dunia ini kan terus mengalir gitu kan. Dan mungkin dari zaman dinosaurus gitu ya, kemudian zaman manusia purbakala gitu kan, kemudian zaman Nabi Ibrahim, Nabi Nuh gitu kan, Nabi Isa, zaman Nabi Musa gitu ya, kemudian Nabi Isa, zaman Nabi Sulaiman, sampai dengan Nabi Muhammad. Itu kan bergejolak terus gitu kan. Nah, Nabi Muhammad lah kurang lebih di sekitar 600 setelah Masehi ya. Kemudian kan tahun 1400-an ya, 1200, 1300, 1400-an kan ada Hitler gitu kan, yang membantai jutaan umat manusia gitu ya. Kemudian ya ada orang yang jahat gitu ya, seperti Hitler gitu ya, Lenin gitu kan di Soviet ya, para pemimpin-pemimpin gitu kan, sehingga terbentuklah kehidupan di zaman sekarang ini gitu. Sehingga kita tahu bahwa kalau kita berpikir gitu ya, kita coba berpikir di track kita gitu, maksudnya di kehidupan yang sekarang kita jalani ini, itu kan sekarang tahun 2023 ya, dimulai peradaban itu Big Bang gitu kan, sampai dengan sekarang rentetan kisah-kisah itu ya sudah menjadi arsip kehidupan, bener gak? Gitu. Mungkin kisah yang Nabi Ibrahim sudah dibukukan ya kan, kemudian kisah Nabi Isa, kisah Nabi Muhammad ya sudah ada di dalam Nabi Isa mungkin dalam kisahnya Bible ya, Nabi Muhammad kemudian membawa Al-Quran. Kemudian juga kisahnya Hitler gitu ya, di dalam sejarah-sejarah film ataupun video umat manusia zaman sekarang ini kan. Jadi sudah sedemikian
apa namanya, sudah terarsip ya gitu. Kemudian juga mungkin baru-baru ini gitu, kalau Hitler kan mungkin tahun 1930-an 1940-an ya, itu termasuk Indonesia merdeka gitu kan di tahun 45 gitu ya. Kemudian pergantian presiden ya, Soekarno, kemudian juga ya Habibie, Gus Dur, misalkan Megawati gitu ya, SBY, kemudian Jokowi gitu kan. Ya seperti itu, jadi terus mengalami perubahan dan pergantian ya. Pertanyaan saya adalah apakah ada intervensi Tuhan atau intervensi manusia itu sendiri gitu ya dengan keadaan yang sekarang ini? Artinya begini, artinya ketika Tuhan menciptakan peradaban dunia ini, Anda sependapat dengan saya nggak kalau misalkan Allah itu udah tahu bahwa akan ada Hitler, bahkan akan ada Nabi kan, udah pasti. Maksudnya orang-orang seperti ya tadi yang saya bilang, ada orang yang kejam ya seperti Hitler, Lenin, kemudian juga ada orang yang baik juga ya seperti Bunda Teresa gitu kan. Terus siapa namanya, ya para nabi ya, itu kan Tuhan pasti udah mengetahuinya, betul. Dan kalau misalnya kisah dari awal nih, kisah dari zaman Nabi Adam gitu kan, ketika terlahir di muka bumi, semuanya patuh dan taat ya kan. Kemudian tidak terbagi menjadi beragam macam suku gitu. Misalkan ada Israel kan, Bani Israel, ada Bani apa namanya, ada orang Mesir, ada orang Arab gitu kan. Kan pastinya ini sudah memang seperti seharusnya, betul nggak? Artinya kalau misalkan semua turun Nabi Adam semuanya turut dan patuh kepada Nabi Adam, ya mungkin ya tidak akan ada Nabi lagi kan. Hanya Nabi Adam aja satu. Nggak akan ada Ibrahim diutus, Nabi Lut gitu kan, untuk menyadarkan orang-orang yang kaum homo atau kaum gay gitu kan. Itu kan di zaman Nabi Lut ya. Kemudian juga zaman Nabi Nuh kan, Allah mungkin tidak akan mengirimkan Nabi dan Nabi lagi sampai dengan Nabi Muhammad gitu kan ya. Artinya apa? Artinya bahwa kehidupan sekarang ini memang sudah seperti seharusnya. Dan seperti kita nonton film, kalau tidak terjadi perang dunia 2 ya, dunia 1 dunia 2 gitu kan, Jepang menyerang Pearl Harbor ya di tahun berapa tuh, 1930-an ya, 40-an ya. Kemudian akhirnya apa namanya, pada akhirnya Jepang kembali dibombardir oleh Amerika gitu kan, dijatuhkan bom Hiroshima dan di Nagasaki. Kan itu pastinya akan menjadi sebuah kisah film yang sangat heroik ya, yang sangat seru gitu. Kalau misalkan kisahnya tidak ada seperti itu ya, mungkin zaman Nabi Adam semua udah patuh ya udah. Kisahnya ya semua orang lagi pada sholat gitu kan. Dan peradaban ini ya udah seperti itu aja, nggak seru gitu kan. Nah makanya guys, kalau menurut saya pribadi gitu ya, dengan beraneka ragamnya kehidupan ini gitu kan, dengan beragamnya alur cerita daripada setiap manusia gitu kan, bahkan setiap bangsa, setiap negara, itu menurut saya itu memang sudah seperti seharusnya gitu. Artinya kisah-kisah yang bervariasi ini gitu kan, kalau kita mau mencoba menyadari dan bermakrifat gitu ya, sebetulnya milik siapa sih? Ya, apakah milik kita sebagai manusia, sebagai makhluk? Kan bukan kan? Milik Sang Pencipta kan? Kan kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah ya dunia ini ya, untuk menjadi pemimpin di antara para makhluk yang lain kan. Kita menjadi pemimpinnya ayam, pemimpinnya singa, pemimpin harimau ya. Artinya kan manusia diberikan akal untuk memimpin khalifah ya, bahkan membangun peradaban ya, membangun tempat tinggal yang bagus, rumah, apartemen, membangun sistem, ada sistem demokrasi, sistem kerajaan itu kan, monarki, sistem demokrasi ya kan.
Dan itulah tujuan daripada manusia. Tapi selebihnya itu selain daripada itu, sama, kita kan cuma makhluk. Sama halnya dengan makhluk-makhluk binatang, tumbuhan lain yang pada akhirnya akan kembali juga. Dan cerita-cerita yang udah pernah kita bangun, cerita-cerita yang udah kita jalani, pada akhirnya apa? Pada akhirnya hanya sirna juga, tinggal menjadi kenangan. Bahkan tinggal menjadi kenangan siapa kalau kita udah nggak ada, ya kita jangan kita mengenang, kita aja nggak hidup kan, benar nggak? Yang mengenang adalah orang yang masih hidup gitu kan. Misalnya kita nih, kita bisa mengenang Hitler, kita mengenang Soekarno gitu ya, masih bisa kita kenang kan. Nah, ini menjadi milik kita pembicaraan, tapi setelah kita nggak ada, gimana kita mau mengenang, ya kan? Benar nggak? Nah, lantas ketika kita tidak ada, kenangan kita akan dikenang oleh orang lain. Dan ketika orang lain yang mengenang kita pun tidak ada, pada akhirnya siapa yang mengenang? Pada akhirnya ya mungkin orang-orang yang setelah, yang generasi baru juga kan. Walaupun mungkin ada banyak deviasi gitu kan. Karena kan mungkin udah lampau. Misalkan kayak kita aja mengenang kakek kita, itu udah lupa kan. Apalagi bapaknya kakek kita, kakeknya kakek kita kan nggak tahu ya. Jadi udah nggak tahu kita. Yang tahu siapa? Hanya Allah, sang pemilik kehidupan ini yang tidak pernah mati, yang selalu hidup dan selalu ada gitu kan. Ya hanya Dia yang mungkin bisa mengenang, melihat, mengetahui gitu kan, dari A sampai Z dan terus bergulir gitu kan. Nah, semoga ini menjadi sebuah pemahaman makrifat ya, atau mengenal cara berpikir yang benar ya. Memang ini sebuah kebenaran yang harus kita pahami gitu. Dan pada akhirnya cerita-cerita kehidupan manusia itu, apalagi mungkin dunia setelah kiamat, tidak ada yang mengenang. Maksudnya tidak ada manusia lain yang mengenang itu semua gitu. Kecuali siapa? Hanya Allah yang Maha Tahu ya kan, yang mengabadikan gitu kan kisah daripada peradaban, Big Bang yang pertama kali mungkin ya, misalkan ya, saya nggak tahu ini apakah ini Big Bang yang pertama kali apa bukan gitu kan. Karena ada teori bahwa sebetulnya kehidupan yang kita jalani sekarang ini nggak cuman di dunia ini guys gitu, tapi ada banyak katanya kehidupan yang seperti ini yang dijalani juga oleh makhluk-makhluk yang lain. Saya nggak tahu apakah manusia lainnya yang ada di planet lain, atau di periode yang sebelum terdahulu, ataupun yang akan datang nanti gitu kan. Dan inilah, jadi menurut saya ya manusia benar-benar hanya bergantung kepada Allah eksistensinya ya. Karena ketika sudah tidak ada, ya sudah tidak ada lah kita. Ya mungkin dengan konsep reinkarnasi mungkin bisa dilahirkan kembali, tapi itu pun sangat limited ya pengetahuannya ya. Karena saya jadi ingat ada sahabat saya yang dia merasa dia pernah bermimpi. Dia di mimpi itu katanya yang berlampau ya, berabad-abad yang lalu. Jadi dia adalah salah satu korban Gunung Krakatau atau gunung meletus ya, Gunung Merapi atau Gunung Krakatau, saya lupa. Kemudian kata dia di mimpi itu jelas sekali dia lari-lari dan akhirnya tiba-tiba dia menghilang. Ya dia nggak ingat apa-apa di mimpi itu katanya. Boleh jadi mungkin dia reinkarnasi. Dia terakhir lagi di abad sekarang, dan karena dia tidak ingat mungkin masih di masa yang dulunya, dan dia menjalani lagi kehidupannya sekarang. Lalu kemudian apa yang bisa hendak kita pahami dan kita ambil hikmah daripada pemahaman ini? Kalau menurut saya pribadi, ya memang kita harus tetap berusaha menjadi orang yang baik, patuh dan taat gitu ya, sesuai dengan keyakinan kita. Namun kita nggak usah terlalu heran apabila di dunia ini memang banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan gitu ya. Beraneka ragam kehidupan pastinya kan. Ada yang negara yang miskin, ada negara yang berkembang, ada negara kaya gitu kan. Ada juga bentuk kriminalitas gitu kan. Ada juga bentuk kebaikan-kebaikan. Dan ada hal-hal yang menurut saya semuanya pada akhirnya itu adalah sebuah kebenaran.
Jadi tidak ada yang salah dengan kisah peradaban ini gitu ya, baik itu makhluknya ataupun ya makhluknya nggak hanya manusia tapi juga burung gitu kan, kucing dan lain-lain sebagainya gitu kan, sehingga semua ini pada akhirnya menjadi sebuah kebenaran. Apa yang terjadi sekarang ini adalah sebuah kebenaran yang sudah seharusnya terjadi, sudah sesuai dengan izin Allah yang Maha Kuasa, sesuai dengan ridhonya, dan sesuai dengan keinginannya. Oke, saya rasa seperti itu. Jadi tidak perlu kita menghakimi orang lain yang berbeda dengan kita pada akhirnya ya, karena kita tidak tahu juga bahwa kebenaran yang kita anut sekarang ini adalah memang sudah seperti Allah yang mau, Allah yang menginginkan. Seperti kisah ya adanya perbedaan umat beragama gitu kan, bahkan adanya perbedaan sifat-sifat orang, sifat manusia gitu ya, perilakunya ya, itu mungkin sudah seharusnya seperti itu gitu. Oke, silakan koreksi bila memang ada komentar ataupun apa yang ingin disampaikan ya. Tapi ini adalah pemahaman saya ya. Jadi mari kita berdiskusi dan berdiskusi secara sehat ya, secara logis ya kan. Dan memang fakta dan kebenarannya seperti ini. Ya kan? Jadi kita memang sudah diberikan waktu untuk hidup, tapi bagaimana mungkin kita ingin bertahan tetap hidup, karena kita hanya manusia biasa yang tak sanggup untuk menembus hidup mungkin ratusan tahun, 200 tahun. Itu semua hanya karena Allah Ta'ala, dan kita pun tak akan sanggup untuk melawan kematian ya. Oleh karena itu cobalah untuk merenungkan ya, dan yakinilah Tuhan itu memang sudah menentukan yang terbaik untuk kita, dan berdoalah dan kepadanya berbuat baik dan bersyukur karena kita sudah sempat dihidupkan oleh Tuhan, sudah sempat memiliki eksistensi, dan mudah-mudahan kita kelak akan memiliki eksistensi kembali di ruang dan waktu yang mungkin berbeda dengan dunia ini, dan dengan kondisi yang sangat indah, sangat baik, sangat menyenangkan gitu ya, mungkin di surga ya, wallahu a'lam. Oke, segitu dulu dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.